Halo, saya Nadira Aulia Putri. Di sini saya sebagai moderator dari tugas akhir semester ini, dan tugas ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Ibu Rina Fitriana MM. Saya di sini akan membahas tentang pemanasan global. Kalian tahu gak sih apa itu pemanasan global? Dan dampak apa aja sih yang terjadi jika pemanasan global itu terjadi? Lalu ada gak sih hal yang harus dilakukan untuk mengurangi pemanasan global itu sendiri? Dan semua akan dibahas dalam video ini. Saat ini pemanasan global menjadi salah satu hal yang sudah wajar dalam kehidupan sehari-hari. Pemanasan global ialah meningkatnya suhu rata-rata di bumi yang penyebabnya itu aktivitas manusia itu sendiri, seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan perubahan aldebo. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, namun sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim ini, terutama dengan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, gas yang menghasilkan gas terperangkap dalam bumi kita ini. Pemanasan global itu meningkatnya suhu global, perubahan iklim, meningkatnya air ke permukaan laut, cuaca yang ekstrim, dan dampak ekologi. Suhu yang hangat lambat laun mengubah pola cuaca yang mengganggu keseimbangan alam yang normal. Ini menimbulkan banyak resiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan di muka bumi ini. Pemanasan global ialah memicu suhu yang akan menjadi lebih panas dari biasanya. Hampir semua daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dapat membuat orang lain lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi jika kebakaran hutan akan lebih cepat terjadi dan menyebar ketika kondisi panas dan lebih panas. Dampak bagi manusia dari pemanasan global bisa menyebabkan stres, gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, bahkan percobaan bunuh diri. Meski demikian, dampak pemanasan global biasanya lebih rentan dialami oleh orang yang sebelumnya mengalami kesehatan mental. Tidak hanya berdampak bagi manusia, pemanasan global juga berdampak cukup besar bagi tumbuhan dan hewan. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan yang cukup tinggi. Tanaman bisa cepat mati, hewan dapat bermigrasi ke area lain. Proses terjadinya pemanasan global berawal saat timbulnya berbagai macam emisi karbon dari berbagai aktivitas manusia yang menimbulkan dampak yang disebut efek gas rumah kaca. Pasalnya, gejala panas yang tertahan di atmosfer mirip dengan efek yang terjadi dalam sebuah rumah kaca. Solusi upaya penguapan emisi dari pemanasan global ini ialah meningkatkan efisiensi energi terbarukan, reboisasi, dan kebijakan perlindungan lingkungan. Cara untuk mengurangi pemanasan global ialah kita dapat berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon seperti menghemat energi dan mendukung energi terbarukan. Dalam mengurangi pemanasan global juga ada tantangan dan kendala tersendiri. Hambatan dalam mengatasi pemanasan global seperti ketidaksetujuannya politik dan kepentingan ekonomi kita sendiri. Dalam mengurangi pemanasan global, peran pendidikan dan kesadaran masyarakat ialah hal yang sangat penting, karena pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi pemanasan global juga berdampak besar bagi pengurangan pemanasan global saat ini. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus mengurangi pemanasan global kita dengan cara kita sendiri, guys. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.